Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar semuanya? Baik kan? Ketemu lagi dengan Bu Reni, Matematika bisa, bisa, bisa. Hari ini, Bu Reni akan menjelaskan tentang materi barisan aritmatika. Disimak ya semuanya. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum masuk ke materi barisan aritmatika, Bu Reni akan memberikan beberapa contoh soal tentang barisan bilangan. Oke, disimak ya. Untuk contoh soal yang pertama ya di sini. Nah, ada 2,4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Bagaimanakah bentuk pola barisan aritmatika di sini? Oke, dilihat ya. 2 ke 4. Itu apa di sini? Ditambah 2. 4 ke 6 juga. Loncat berapa 4 ke 6? Loncat 2. Jadi juga ditambah 2. 6 ke 8 juga naik atau loncat ya. Loncatnya berapa di sini? Juga 2 atau ditambah 2. Nah, membentuk suatu pola ya di sini ya, ditambah 2 semuanya. Untuk contoh soal yang kedua, Bu Rani punya 48,44, 40,36 dan seterusnya. Apakah juga membentuk suatu pola di sini ya? Oke, kita cek dulu. Untuk 48 ke 44, di sini bisa dilihat bahwa bilangan ini turun. Berapa turunnya? Yaitu min 4 atau turun 4. Yang 44 ke 40 juga sama. Dia bilangannya turun. Turunnya berapa? Turunnya min 4. Selanjutnya juga seperti itu. 40 ke 36 juga turun bilangannya. Berapa turunnya? Turun 4. Jadi bisa ditulis min 4. Nah, dari dua contoh soal ini mungkin ada pandangan apa sih pengertiannya barisan aritmatika. Oke ya, disimak ya selanjutnya. Oke, dari dua contoh soal yang tadi bisa merumuskan apa itu barisan aritmatika. Oke ya, barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu tetap. Maksudnya apa? Oke, Bu Reni sajikan lagi sebuah contoh soal di sini. Contoh soalnya di sini ada barisan bilangan 4, 6, 8, 10, 12, 14 dan seterusnya. 4 di sini bisa dilambangkan dengan U1 atau suku ke-1. 6 adalah U2 atau suku kedua. 8 adalah U3 atau suku ketiga. 10 adalah U4 atau suku keempat. 12 itu U5 atau suku kelima, dan 14 itu U6 suku keenam. Apakah di sini juga membentuk pola yang sama seperti dua contohnya tadi? Oke, kita cek ya. 4 ke 6 itu naik 2, jadi bisa ditulis ditambah 2 atau plus 2. 6 ke 8 juga naik bilangannya ditambah 2. Jadi 8 ke 10, 12 ke 14 juga sama polanya ditambah 2 semuanya. Jadi sama ya dengan contoh yang tadi ya. Nah, di sini untuk 4 sendiri bisa dituliskan dengan A. Apa itu A? A itu sama dengan U1 atau lambangnya U1, artinya suku pertama atau suku ke-1. Dan untuk B di sini adalah plus 2-nya atau beda. B itu beda. Berarti di sini bedanya berapa? 2. Karena bedanya 2 semuanya, makanya kan di sini ada kata-kata barisan aritmatika adalah barisan yang mempunyai beda yang selalu tetap. Jadi B-nya di sini plus 2 semuanya. Nah, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya untuk misal disuruh mencari suku ke-7. Pasti tahu ya jawabannya berapa? 16. Suku selanjutnya 18 dan seterusnya. Kalau misalkan disuruh mencari suku ke-50 atau suku ke-20, nah bagaimana mencarinya?
Oke ya, disimak untuk video yang selanjutnya. Nah, disinilah perlunya menggunakan rumus suku ke N dari barisan aritmatika. Kenapa? Untuk mencari suku selanjutnya yang diketahui bilangannya yang suku ke 100, misal suku ke 50 ya. Kan nggak mungkin menghitung manual. Jadi kita menghitungnya pakai rumus. Apa rumusnya di sini? UN atau suku ke N sama dengan A ditambah N-1 dikali B. UN di sini apa? Oke, UN itu adalah sama kayak tadi U1, U2, U3. Itu apa? Suku ke N. Nah, untuk yang A sama kayak U1, jadi A adalah suku pertama. B itu beda, lambang dari beda. Nah, beda di sini itu apa? Sama kayak tadi ya, untuk mencari beda itu suku kedua dikurangi suku ke satu. Suku ketiga dikurangi suku kedua atau selisihnya ya. Suku keempat dikurangi suku ke 3 dan selanjutnya jadi bisa ditulis UN dikurangi UN-1. Nah, untuk N sendiri itu artinya banyaknya suku. Oke ya. Oke, selanjutnya Bu Reni sajikan sebuah contoh soal. Oke, diketahui barisan bilangan aritmatika 2, 5, 8, 11, 14. Tentukan yang pertama, dua suku berikutnya. Yang kedua, A dan B. Yang ketiga, U20 atau suku ke-20. Oke, bagaimana cara mengerjakannya? Kita simak ya selanjutnya. Oke, sekarang masuk ke tahap penyelesaian ya. Saya tulis dulu bilangannya 2, 5, 8, 11, 14 dan seterusnya. Oke, 2 ke 5 di sini itu loncat berapa? Atau naik atau turun di sini ya. Oke, 2 ke 5 ternyata itu plus 3 atau naik 3. 5 ke 8 juga sama, plus 3. 8 ke 11 ternyata juga sama plus 3. Nah, karena polanya plus 3 semuanya, otomatis jika ditanya dua suku berikutnya, berarti setelah 14 ditambah 3 hasilnya 17. 17 ditambah 3 hasilnya 20. Jadi dua suku berikutnya adalah 17,20. Nah, yang kedua, nilai A dan B. Nah, A-nya di sini adalah suku pertama. Jadi A di sini adalah 2. B-nya berapa? B adalah beda. Beda itu bilangan yang dari 2 ke 5 itu naik berapa? Berarti B-nya berapa di sini? B-nya 3. Selanjutnya untuk yang C. Nah, U20 adalah suku ke-20. Nah, suku ke-20 di sini. Oke, kita masuk ke rumusnya lagi. Apa rumusnya tadi? UN sama dengan A ditambah N-1B. Karena yang dicari U20 di sini berarti N-nya adalah 20. Oke, kita masukkan di sini. A-nya 2, N-nya 20 dikurangi 1, terus B-nya diganti 3. Oke ya. Selanjutnya 2 ditambah 20 kurangi 1 itu 19 dikali 3. Lalu 2 ditambah 19 dikali 3 itu berapa? 57. Berarti 2 tambah 57 itu adalah 59. Jadi suku ke-20 di sini adalah 59. Oke, bisa dipahami semuanya? Oke, terima kasih anak-anak sudah menyaksikan videonya Bu Reni. Bu Reni akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video Bu Reni berikutnya. Dadah.